Shalom, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di mana saja. Puji syukur kita dapat beribadah pada hari Minggu ini secara live streaming. Mari dengan penuh sukacita kita pujian hari-hari kulalui bersama Yesus, suka duka kujalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah kebenaran yang menyelamatkan hidup kita. Tak ada yang dapat memisahkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita berkomitmen bahwa hidup kita adalah untuk Tuhan. Selama kita hidup, kita memuji nama Tuhan. Kita pujian, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Salam, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam sehat dan salam kemenangan bagi kita semua. Selamat datang di ibadah live streaming GBKP Cengkareng. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat kita pada minggu ini. Berita Sekretariat. Pelayan firman Tuhan
dalam kebaktian minggu secara live streaming hari ini dilayani oleh Pendeta Dewi Guru Kinayan. Yang kedua, Majelis Runggun telah menerima persembahan dari Jemaat GBKP Cengkareng, antara lain persembahan persepuluhan dan persembahan ucapan syukur. Majelis Runggun mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahannya. Dan apabila ada kesalahan baik dalam penulisan nama maupun angka nominal persembahan, segera disampaikan ke majelis supaya segera kami perbaiki. Berita koinonia. 1. Kerja Rani GBKP Runggun Cengkareng dilaksanakan pada minggu depan, tanggal 5 Juli 2020. Tata cara pelaksanaan kerja Rani ini akan dijelaskan oleh Runggun setelah ibadah live streaming kita ini selesai. Kedua, kebaktiin pemberkatan Saudara Dr. James Dating, anggota Jemaat GBKP Pamulang, dengan Dr. Fortunata, anggota Jemaat GBKP Cengkareng, dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli tahun 2020, bertempat di rumah keluarga pihak lelaki Dr. James Dapita Ginting yang beralamat di Puspitek, Tangerang. Persiapan pemberkatan dilakukan pukul 8 WIB pagi-pagi, dilanjutkan kebaktian pemberkatan pukul 9.30 WIB. Lanjutan katekisasi untuk anak-anak kita dilaksanakan hari ini, Minggu 28 Juni 2020, pukul 13 WIB secara virtual Zoom. Link Zoom sudah dibagikan ke grup WA katekisasi. Pada hari ini, dalam rangkaian kebaktian live streaming kita, akan dilaksanakan baptisan untuk anak kecil yang bernama Natania Febiola Buru Ginting, anak dari saudara kita Marjan Ginting dan Almina Buru Pandia. HDS Moria dilaksanakan secara live streaming pada hari Minggu 12 Juli 2020 dan petugas pelayan ibadah diserahkan kepada Diaken Sektor Koloso dan Diaken Sektor Yerusalem dibantu oleh pengurus Moria Runggun. Berita diakonia. 1. Berita duka cita, telah meninggal dunia orang tua terkasih kita dari saudara-saudari Sari Burubangun atau Nini Karo Indah Buru Ginting pada hari Jumat tanggal 26 Juni tahun 2020 di Batu Karang. Saat ini keluarga sedang berada di Batu Karang. Kita berdoa agar seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, bantuan paket sembako untuk jemaat yang mengalami dampak langsung akibat pandemi COVID-19 untuk bulan Juli 2020 akan segera kita realisasikan. Dan sumber dana untuk bantuan tersebut berasal dari kerjasama BPMK Klasis Jakarta Banten dan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan akan didistribusikan kepada 55 kepala keluarga yang sudah terdaftar namanya di data diakonia GBKP Runggun Cengkareng. Majelis Runggun mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada saudara-saudara yang berulang tahun pada tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 4 Juli 2020 dan juga majelis mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada saudara-saudara yang berulang tahun pernikahan pada tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 4 Juli. Demikianlah beberapa penekanan warta jemaat kita hari ini. Saudara terkasih jemaat Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki 4 bulan melaksanakan semua aktivitas kita dengan protokol kesehatan karena dampak pandemi COVID-19. Dengan pertolongan Tuhan, kita dimampukan untuk menjadi kawan sekerjanya dalam mengatasi wabah virus corona ini. Saudara terkasih, hari ini kita memasuki kebaktian Minggu Pendidikan. Gereja kita melihat pendidikan itu sangatlah penting, baik secara formal maupun informal. Karena melalui pendidikan, kita mengenal diri kita dan orang lain,
sehingga kita bisa bersinergi untuk menghadirkan kehidupan yang bermartabat moral. Dan pada saat ini dunia pendidikan lebih tertantang lagi karena pandemi COVID-19. Kita diajak untuk bisa mengatasi kebodohan di semua sisi kehidupan. Marilah kita memasuki kebaktian ini dengan penuh rasa syukur. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri dan kita bernyanyi melalui kitab pendenden nomor 278, kita nyanyikan bait 1, 2, dan 3. Dalam nama Allah Bapa yang memberikan akal budi kepada kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi setiap kita, dan di dalam Roh Kudus yang memberikan hikmat untuk terus belajar. Anugerah Tuhan Yesus Kristus melimpahi setiap umatnya untuk tetap menjadi orang yang berhikmat secara benar. Amin. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara
dan mengajar mereka. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 415, kita nyanyikan bait 1 dan bait 2. Bersuling dan merdu membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Doa khusus pada masa pandemi COVID-19 ini kita ucapkan secara responsorial. Jemaat menyambutnya dengan bernyanyi Kami Memuji Kebesaran-Mu 2 kali. Ya Tuhan, Engkaulah pemilik segala pengetahuan. Engkaulah yang memberikan akal budi kepada kami, supaya kami mampu menjadi saksi-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah pemilik kehidupan kami, jadilah rancangan-Mu di dalam kami. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu kami berserah atas segala sesuatu yang kami alami di dalam kehidupan ini. Tidak selamanya kami mengalami ketenangan, terlebih pada masa COVID-19 masih mewabah. Kami hanya berharap kepadamu agar kami ikut menebar kabar baik atas situasi ini. Engkau yang memberikan hikmat
dan pengetahuan kepada kami, sehingga keadaan kami bisa lebih baik. Ya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Kami percaya semuanya pasti indah. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat pujian dari kitab Mendenden nomor 345. Kita nyanyikan bait 1 dan bait 2. Kami sikat dan kekatan-Mu, Tuhan Ran Allah. Kami sikat bagi kata-Mu, Tuhan Ran Allah. Sekan kata-Mu man kami mi, arah kemagen-Mu. Sekan peran-Mu man kami ki, arah kemagen-Mu. Merincu kami dengan kekatan-Mu, Tuhan Ran Allah. Mantendang kami pas kegeluhan, Tuhan Ran Allah. Sekan kata-Mu man kami mi, arah kemagen-Mu. Sekan peran-Mu man kami ki, arah kemagen-Mu. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala
Saatnya kita sampai pada pembacaan Alkitab bagian yang pertama yang diambil dari Yakub 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya perdamaian, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. 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 Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdoa. Syukur kami bagimu ya Allah, pemilik kehidupan kami, atas hari yang indah dan manis yang Engkau limpahkan kepada setiap kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami oleh karena pandemi COVID-19. Kami bersyukur kami ada di hadirat Tuhan. Kami ada di dalam persekutuan orang-orang percaya di rumah kami masing-masing dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, ibadah di rumah setara dengan ibadah di gereja. Dan kami mau terima lawatan dan jamahan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang akan diperdengarkan pada saat ini. Pakailah hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu kepada setiap jemaat yang ada dalam ibadahnya pada hari ini. Ada pertobatan, ada pembaharuan, dan ada kekuatan yang baru untuk menjalani hidup-hidup dan ikut menjadi alat Allah, menyatakan rahmat Allah di tengah-tengah dunia. Terpuji Engkau, Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, Shalom, salam sehat, salam kemenangan. Tentunya ada damai sejahtera yang boleh kita rasakan sampai pada hari ini. Saudaraku yang terkasih, mari bersama-sama memperhatikan kitab suci dalam Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 9. Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 9. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian.
Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Amin. Saudaraku yang terkasih, tema kita pada minggu pendidikan ini adalah kasihilah hikmat. Yang pertama, saudara, yang perlu kita pahami bersama-sama, apa arti hikmat? Mari kita lihat. Di Alkitab yang sangat-sangat populer, seorang pribadi yang berhikmat adalah Raja Salomo. Dari mana Salomo memperoleh hikmat? Dari keintimannya dengan Tuhan. Kalau tidak intim dengan Tuhan, tidak akrab dengan Tuhan, tidak melekat dengan Tuhan, maka hikmat Tuhan tidak akan turun. Kita tahu bersama-sama dalam 1 Raja-Raja pasal 3, ketika Salomo ada di Bukit Gibeon, dan pada saat itu Allah datang dan berkata kepadanya, Salomo, apa yang engkau mau untuk aku berikan kepadamu? Dan dengan lantang dan tegas, Salomo berkata, berikan aku hikmat kebijaksanaan. Karena sebagai seorang raja, dia masih teramat muda. Dia sangat sadar dia tidak akan mampu untuk memerintah bangsa Israel yang besar. Oleh sebab itu, dia perlu pertolongan Allah. Dan dia tidak mau andalkan nama besar bapaknya Daud pada saat itu. Dia tidak mau andalkan kekayaannya, warisan bapaknya. Dia tidak mau andalkan semua yang dimiliki, yang ditinggalkan oleh Daud di dalam hidupnya. Salomo, raja hikmat. Saudaraku. Jadi pada hari ini, setiap kita juga diajak untuk berhikmat. Jadi hikmat itu adalah pola pikir, pola tindak, pola ucap, ya, seluruh hidup kita di semua situasi dan kondisi, susah, senang, sakit, sehat, tawa dan tangis, ya, ada pandemi atau tidak ada pandemi, ada wabah atau tidak, mau topan badai datang tidak menjadi masalah. Bagaimana kita bisa menghadirkan hidup kita sepola dengan Allah. Dengan kata lain, setiap gerak hidup kita, saudaraku, itu digerakkan oleh Allah. Itulah hikmat. Jadi orang-orang yang berhikmat, ya, biasanya saudaraku, yang pertama talentnya keluar. Kreativitasnya muncul. Produktivitasnya itu, saudaraku, itu menyala-nyala. Orang yang berhikmat biasanya tidak bisa diam. Dan akan melahirkan banyak karya-karya di dalam kehidupannya. Selanjutnya, orang berhikmat itu, dia mampu mengatasi masalah. Oke, saya beri contoh begini. Ada seorang ibu penjual tempe. Ya, jadi tempe ini dia olah sendiri. Pada suatu hari dia sedang mengolah tempenya. Ya, ketika malam hari dia olah, biasanya jam 6 pagi itu tempe sudah jadi atau sudah matang. Tetapi pada hari ini nggak tahu entah apa yang terjadi. Ketika dia mulai kemas tempenya, dia olah tempenya, ya, dia buka jam 1 pagi, tempe belum matang, belum jadi. Waduh, dia berdoa, Tuhan, biasanya tempe ini kan sudah menampakkan gitu loh untuk matang, dan jam 6 nanti saya akan bawa ke pasar. Dia mulai gelisah, dia buka lagi, dia intip jam 3. Tempe belum juga jadi, tempe belum juga matang. Dia berdoa lagi, Tuhan please. Langganan saya akan kecewa. Jam 6 saya akan ke pasar. Saudaraku, sudah tidak tidur. Dia gelisah, dia galau. Jam 5 dia buka lagi, tempe belum jadi. Waduh. Tapi satu hal yang luar biasa, dia doa terus, Tuhan tolonglah. Aku masih punya kesempatan, dia pikir. Jam 6. Tempe belum jadi juga, belum matang juga. Tapi dia harus ke pasar.
Maka dia berangkat ke pasar dan dia berharap di perjalanan nanti ketika aku ke pasar, di sanalah tempeku matang, di sanalah tempeku jadi. Maka dia bukalah lapaknya ya saudaraku ya, di pasar itu. Dan dia intip lagi tempenya tetap belum jadi. Aduh Tuhan. Sementara pelanggan sudah mulai berdatangan. Ketika pelanggan mau beli tempe, ya, dia berharap, Tuhan mudah-mudahan nanti kalau dia pilih tempeku ini, maka tempe ini matang. Ternyata, aduh nggak jadi ya mbok ya. Tempenya belum matang, belum jadi. Semua yang datang membeli nggak jadi. Dia kecewa sekali. Dia lihat jam. Biasa pasar tutup jam 10. Nggak apa-apa, saya masih punya waktu, dia pikir. Dia doa terus, Tuhan mudah-mudahanlah tempeku ini jadi, tempenya matang. Dan nanti ada orang yang biarlah pelanggan yang terakhir datang. Sekitar jam 9 datang seseorang tergopoh-gopoh mau beli tempe. Mbok, masih punya tempe mbok? Masih, tapi mbok saya perlu tempe yang belum jadi. Waduh, sementara dari tadi dia berdoa supaya tempenya jadi. Sekarang berdoa lagi, Tuhan mudah-mudahan tempeku belum jadi. Mudah-mudahan tempeku belum matang. Ya, sebab kalau tempenya matang nggak jadi dibeli saudara. Aduh Tuhan. Kenapa ibu cari tempe yang belum jadi, yang belum matang? Dia bilang, saya mau kirim ke Australia. Kalau saya beli yang jadi kan, nanti saya pergi di sana, busuk dong. Waduh, ya silakan pilih ibu, silakan pilih. Aduh Tuhan, belum matang, janganlah matang tempeku, janganlah matang. Ketika dibuka betul, tempenya memang belum matang. Saya borong semua. Orang berhikmat dia seperti itu. Dia bisa mengatasi masalahnya. Kalaulah tadi dia tidak berhikmat, mungkin dia sudah marah, mungkin dia bilang hari ini saya nggak usah ke pasar, mungkin dia akan cari siapa yang salah. Tidak, dia jalan saja, dia berdoa. Puji Tuhan saudaraku, akhirnya tempenya laku sekalipun tempe belum matang. Jadi tadi saya bilang kan, orang berhikmat itu mampu mengatasi masalahnya. Tidak langsung putus asa, tidak tawar hati. Selanjutnya, orang berhikmat biasanya dia punya moral yang benar. Jadi ada standar moral yang benar. Contoh begini, kalau semua orang suka berzinah itu dianggap benar. Orang suka berjudi, akhirnya judi juga dianggap benar karena semua orang melakukannya. Tetapi orang berhikmat tahu bahwa itu tidak benar sekalipun semua orang melakukannya. Terlebih pola hidupnya ya, seluruhnya itu tetap ada di dalam cara Allah. Sehingga orang berhikmat biasanya saudaraku, dia ini punya daya tarik tersendiri. Karena di bacaan kita jelas dikatakan tadi, di bacaan kita mari perhatikan bersama-sama saudaraku yang terkasih, bahwa orang berhikmat itu dikatakan di Amsal pasal 4 ayat 9, ia mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu, seperti karangan bunga. Salomo, raja berhikmat, didatangi bangsa-bangsa, didatangi raja-raja. Orang belajar kepada dia. Orang tertarik. Bunga itu punya daya tarik. Punya daya pikat. Jadi setiap orang yang berhikmat. Yang hikmatnya datang dari Allah. Oleh karena persekutuannya dengan Allah. Maka dia punya daya tarik. Dan biasanya orang-orang seperti itu menularkan energi positif. Jadi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tentu setiap kita ingin seperti Raja Salomo, berhikmat. Oleh sebab itu bersekutulah dengan Tuhan. Pada saat ini jemaat GBKP Cengkareng terus diajakkan, ya, diajak ayo beribadah di rumah masing-masing, ayo ber-PA melalui Zoom, ayo ber-PJJ melalui video rekaman. Ya. Ini kan cara untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Karena begini, hikmat tidak akan datang ketika Anda ada di rumah judi. Hikmat Allah tidak akan muncul ketika Anda sedang berseberangan dengan kebenaran.
Hikmat tidak akan pernah turun, tercurah, terlimpah dalam hidup Anda kalau hidup Anda ternyata tidak memikirkan cara pikir Allah. Jadi salah satu yang GBKP lakukan, ya pelayanan seperti ini, live streaming di rumah-rumah. Jadi ibadah di rumah itu, PJJ di rumah, PA di rumah, atau memberi persembahan dari rumah, itu setara dengan yang kita lakukan di gereja. Makanya kepada kita kan selalu dihimbau. Ya sekalipun saudara di rumah, penghormatan kepada Allah itu tetap harus Anda kedepankan. Persiapkan diri. Supaya apa? Supaya hikmat Allah itu turun. Amin. Dan selanjutnya saudaraku, Alkitab kita dalam bacaan pertama ya mengungkapkan ya apa yang akan ditunjukkan oleh orang berhikmat yang datangnya dari Allah, atau termasuk juga orang berhikmat yang tidak datang dari Allah. Jadi ada buahnya, ada tanda-tandanya. Salomo sudah jelas ya. Jadi untuk setiap kita jemaat, mari perhatikan saudaraku dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saudara suka iri hati, mementingkan diri sendiri, saudara pendusta, melawan kebenaran. Alkitab berkata, Yakobus pasal 3 di ayat yang ke-15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Jadi siapa yang suka iri hati sebenarnya anak setan, kira-kira begitulah. Cuman kalau dibilang anak setan, dibilang marah kita kan. Yang suka berkelahi itu anak setan sebenarnya. Cuman kalau kita bilang anak setan, marah kita. Ini kata Alkitab. Tetapi perhatikan baik-baik, saudaraku. Hikmat yang datang dari atas di Yakub 3 ayat 17. Pertama-tama murni hatinya, ya kan? Pendamai, ya suka berdamai. Kemarin cekcok, sekarang cocok lagi, gitu aja hidup ini. Kemarin mungkin terjadi konflik, ya tidak sampai matahari terbenam, akhirnya kompak lagi, mesra lagi, jalan lagi sama-sama, pendamai. Dan peramah, orangnya peramah. Kalau orang ramah itu kan enak ya, ya kita suka dengan orang peramah. Penurut, ya bukan pembangkang. Anak-anak di rumah yang berhikmat itu, nakku, apa mak? Apa pak? Itu anak sekolah minggu, anak-anak permatan remaja dipanggil sama papa. Nakku, sapu halaman. Iya pak. Nakku, bersihkan selokan. Iya mak. Itu penurut. Ya, jangan suka membangkang sama orang tua ya, anak-anak semua ya. Ikuti orang tua. Penuh belas kasihan. Wah, penuh belas kasihan maksudnya gini. Dia bisa merasakan perasaan orang, itu saja. Bela rasa. Kalau orang sedih, dia tahu, dia sedang sedih. Atau ketika orang berduka, dia tahu, oh dia sedang berduka. Artinya bahwa dia akan hadir, menghadirkan buah-buah yang baik untuk orang itu. Dan juga orang berhikmat yang datang dari atas, tidak memihak dan tidak munafik. Ini munafik ini paling sulit ini ya. Tampaknya baik, seperti kuburan di labur putih, ternyata di dalam apa? Gitu. Tulang belulang gitu ya. Jadi tidak munafik. Nah, berarti penting sekali kan saudara, hikmat itu kan penting sekali. Oleh sebab itu, hari ini kita diajari oleh Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 9. Di ayat 1 dikatakan, perhatikanlah. Siapa yang bisa memperhatikan? Yang dekat dengan, di sini kan berbicara soal hubungan ayah dan anak. Ya toh? Perhatikanlah. Jadi jangan tidak peduli. Perhatikan pengajaran firman. Perhatikan warta jemaat. Kira-kira kan gitu ya. Perhatikan situasi. Perhatikan kondisi yang ada. Apa kata pemerintah? Perhatikan. Jadi dengan memperhatikan nanti kita mengerti saudara. Dan kalau kita sudah mengerti ayat 4 berkata peganglah. Kalau sudah benar pegang, jangan dilepas. Dijaga. Jangan dijual.
Jadi dia dipegang. Ayat 6, jangan tinggalkan. Karena hari ini saya mau ke rumah si Anu, Hikmat tinggal dulu ya. Jangan. Karena banyak orang kan supaya tidak begitu kelihatan gitu loh. Ya. Jadi hari ini saya bukan sebagai Bapak Sianu ya, katanya. Hari ini saya adalah Sianu. Tidak boleh. Jadi jangan dimuncul-munculkan. Dulu saya ini kan premannya di Sipang Kuala gitu. Itu nggak perlu lagi. Dulu preman, sekarang jangan lagi. Gitu saja, dimanapun berada. Ya. Jadi jangan tinggalkan hikmat itu. Sesuai tema kita, kasihilah dia. Jadi kata kasih itu berarti kita selalu bersama-sama dengan dia. Kita sayang-sayangi dia. Kita pelihara dia. Kita rawat dia. Dengan demikian maka kita sendiri akan dijaga, dibela oleh hikmat itu, saudaraku. Dan selanjutnya Alkitab berkata, junjunglah dia. Ya, berarti hikmat dari atas, hikmat dari Allah itu, itulah sebenarnya yang membawa kita menjadi manusia terhormat. Jadi kata terhormat ini tidak ada hubungannya dengan pangkat, kuasa, dan kedudukan. Salomo memang sudah kaya sebelumnya. Salomo memang sudah punya harta banyak. Salomo mewarisi kuasa bapaknya. Tapi ketika dia meminta hikmat, sama sekali nggak ada hubungannya dengan apa yang bapaknya wariskan. Dia hanya berkata, saya masih terlalu muda untuk menjadi seorang raja, menggantikan tahta bapakku. Bagaimana aku bisa memerintah bangsa yang besar ini kalau aku tidak dapat hikmat daripada Allah? Itu hebatnya. Jadi Salomo terhormat oleh karena hikmat Allah. Tadi saya sudah katakan di awal, Salomo itu punya daya tarik tersendiri di dalam menjalani kehidupannya. Sehingga dia menjadi raja yang terkenal, raja yang masyhur. Jadi saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, tugas kita, tanggung jawab kita, jemaat GBKP Cengkareng, seluruh umat Tuhan, mari persekutukan diri dengan Tuhan. Mari perhatikan apa kata Tuhan dan peganglah firman Tuhan. Jangan pernah tinggalkan, peluklah, kasihilah, junjunglah. Maka kita akan menjadi manusia terhormat. Menjadi manusia terhormat bukan karena memiliki harta yang banyak. Bukan karena itu. Walaupun harta penting, bukan karena itu. Kita terhormat karena kita memiliki cinta kasih Allah di dalam hidup kita. Apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Oh, ini sangat perlu sekali hikmat kan. Kalau tidak, waduh, kita ini bisa jatuh dan tergoda kepada cara-cara yang gak benar kan. Banyak sekarang ini. Sudah COVID-nya saja jadi masalah. Ya, banyak orang tipu-tipu sekarang. Banyak orang memanipulasi sekarang. Dan banyak orang pesimis dan apatis akan kehidupan ini. Tidak seperti itu saudaraku. Justru menghadapi pandemi COVID-19 oleh karena hikmat Allah lah, maka kita akan terus berdiri tegak dan kita akan mampu terus menabur kebaikan dalam hidup kita. Jadi tidak ada alasan. Topan boleh datang, badai boleh datang, hikmat tidak boleh pergi. Nah, kira-kira gitu saudara. Nah, terlebih kan minggu depannya ada kerja rani kan. Nah, kita diajak untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Mungkin jadi satu pergumulan juga. Ini kan lagi sulit. Betul memang lagi sulit. Ada yang PHK, ada yang gajinya hanya 50%, ada yang usahanya sudah tutup, ada yang harus banting setir, alih profesi. Banyak. Banyak. Tapi mari berhikmat. Karena ketika Allah mengajak kita, berilah persembahanmu. Karena aku sudah memberkatimu. Karena berkat Allah itu kan gak ada hubungannya dengan situasi kita kan. Banyak atau sedikit, saudaraku, itu kan bagaimana kita mengimani apa yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Itu minggu depan kita realisasikan. Oke? Saya percaya saudara, dengan hikmat surgawi, saudara akan dimampukan untuk menabur apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Ya, sekalipun masa-masa pandemi pada saat ini. Jadi Tuhan memberkati kita semuanya. Dan tentu saya berharap hari ini setelah firman ini
Semua jemaat GBKP Cengkareng, mamrenya, murianya, permatanya, anak-anaknya, zaitunnya, apapun pekerjaannya, menjadi orang berhikmat, tapi hikmatnya yang datang dari atas. Kasihi dia, pegang dia, peluk dia, junjung dia, Anda akan jadi manusia terhormat. Terpuji Tuhan Yesus saudaraku, dan tetap semangat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Firman-Mu sungguh meneguhkan kami. Firman-Mu membawa kami kepada kehidupan yang seagenda dengan rancangan sorga. Karena apa yang dunia tawarkan adalah kebinasaan. Tetapi yang Tuhan berikan adalah kehidupan yang kekal. Mampukan kami hidup dalam hikmat sorgawi, bukan hikmat setan-setan. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan hidup kami hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama dengan seluruh orang percaya yang ada di segala tempat dan zaman, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk saudaraku. Marilah persiapkan persembahan, pengucapan syukurnya kepada Tuhan. Masing-masing boleh mengumpulkan di rumah atau di keluarga dan melaporkannya kepada pengurus perpulungan Jabu-Jabu. Khusus untuk persembahan baptisan, ini nanti langsung keluarga mempersembahkannya. Firman Tuhan yang mendasari kita memberi persembahan, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bernyanyi kitab Denden 305 bait si pemena saja. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama di dalam doa syafaat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh hormat. Ya Tuhan Allah kami, penuh kasih, penuh cinta bagi setiap kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah memperhitungkan segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau adalah Allah yang merancang kebaikan demi kebaikan bagi kami, supaya hidup kami di tengah-tengah dunia ini
Terlebih di masa-masa wabah pandemi COVID-19, kami bertahan, kami teguh, kami kuat, kami menang, dan kami tetap menjadi saksi Tuhan. Terpuji dan mulia Engkau, Bapa Sorgawi. Terima kasih. Di tengah-tengah ibadah live streaming ini, kami bawa persembahan kepada Engkau. Kecil, sedikit, tapi datang dari hati kami yang penuh cinta kepada Tuhan. Karena setiap kami, setiap jemaat Tuhan sungguh merasakan apa yang ada sampai pada hari ini itu adalah berkat Tuhan. Dan kami tabur untuk menjadi berkat-berkat berkelimpahan pada saatnya. Tuhan, pakai gerejamu mengelola persembahan yang ada, supaya semua ini menjadi hormat pujian bagi namamu. Dan berkati seluruh jemaat dalam semua pekerjaan dan usahanya, supaya tetap bisa bekerja dengan baik dan benar, dan rezeki terus berlimpah, tercukupi segala keperluan, dan tetap punya hati untuk ikut menopang dan mendukung gerak pelayanan di tengah-tengah gereja. Juga jemaat-jemaat yang memberi persembahan persepuluhan, ucapan syukur, Tuhan berkati. Apapun yang diberikan oleh jemaatmu, itu semua karena cintanya kepadamu. Dan ajar juga seluruh jemaat untuk tetap mengingat tugas dan tanggung jawabnya untuk bisa menabur rezeki yang Tuhan berikan kepadanya. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami di dalam pemulihan kesehatannya. Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring. Kau tahu Tuhan pergumulan hambamu ini bersama dengan semua keluarga. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Tuhan dengan cara dan waktu tersendiri akan memulihkan saudara kami, Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring. Demikian juga saudara kami, Bapak Suranta Surbakti. Tuhan, kasihanilah dia. Nyatakan terus cintamu kepada saudara kami ini, supaya semangat dan pengharapannya tidak pernah pudar. Dan dengan keberadaan yang penuh kekurangan, hambamu dan seluruh keluarga ini Tuhan akan tetap mengasihi Tuhan. Dan terus bisa melakukan apa yang baik dalam kehidupannya. Demikian juga kami bawa dalam doa saudara terkasih kami Agung Sembiring, saudara terkasih kami Reska Brutarigan, di dalam pemulihan kesehatannya ya Tuhan. Dan juga tidak lupa kami bawa naras Bapak Ripel Ginting Tuhan. Kami percaya Tuhan, matamu tertuju kepada setiap kami, kepada setiap permohonan kami. Karena tiada mustahil bagi Tuhan. Seperti lagu yang kami nyanyikan tadi, Allah mengerti, Allah peduli. Dan Allah tidak membiarkan kami bergumul sendirian. Tuhan punya waktu tersendiri. Kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan. Bukan hanya sakit penyakit, masalah apapun yang terjadi dalam hidup kami, yakinkan kami bahwa Allah kami mengerti dan peduli akan hidup kami dan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak hal yang membuat kami memang harus menata ulang kehidupan kami, perekonomian kami, pekerjaan kami Tuhan. Kami harus mulai lagi belajar bagaimana kami tetap menjadi pemenang di konsep new normal life. Kami adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya tidak satu pun jemaatmu tersesat. Tidak satu pun jemaatmu menyangkal Engkau. Tidak satu pun jemaatmu yang bersungut-sungut dalam hidupnya. Tidak satu pun jemaatmu yang berkata, di mana Tuhan? Tapi seluruh jemaat berkata, Tuhan tetap memperdulikan hidupku. Tuhan tetap mengasihi aku. Dan Tuhan tetap merancang kebaikan. Itulah iman kami. Iman seluruh jemaat GBKP Cengkareng. Terima kasih Bapak. Kami juga serahkan kepadamu Bapa untuk duka keluarga Bapak Indah Ginting, di mana orang tua kami, Nini Karo kami telah Engkau panggil meninggalkan keluarga. Tuhan, hidup dan mati milikmu. Engkau memberi, Engkau juga yang mengambil. Terpujilah Engkau Tuhan. Kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua kami ini. Damai sejahtera, sukacita tetap menjadi milik keluarga. Mereka masih ada di kampung di Batu Karang. Tuhan berkati. Dan rencana-rencana mereka di sana dan sampai pulang lagi ke Cengkareng.
ada di dalam rancangan ajaib Tuhan. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini untuk rencana kerja Rani yang dilaksanakan minggu depan. Biarlah setiap jemaat sungguh mempersiapkan dirinya untuk bisa menabur rezeki apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Bersama-sama kami akan ikut mengambil bahagian di kerja Rani ini. Juga kami berdoa untuk rencana HDS Moria. Tuhan memberkati. Karena kami juga ikut berdoa bagi bangsa-bangsa lain. Karena setiap kami Tuhan panggil untuk menjadi pendoa. Karena doa itu besar kuasanya. Dan doa itu Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang sungguh merasakan sukacita karena hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Biarlah dalam pertambahan umurnya, maka Tuhan tetap dipuji, Tuhan tetap dipermuliakan, dan ada komitmen yang baru untuk terus setia kepada Tuhan dan terus menjadi berkat di dalam kehidupannya. Terima kasih juga ya Tuhan untuk saudara kami, keluarga Marjan Ginting. Pada hari ini menghantarkan anaknya yang Engkau karuniakan untuk menerima baptisan kudus. Kami percaya tanggung jawab orang tua membawa anaknya kepada Tuhan ini pasti menyukakan hati Tuhan. Biarlah keluarga ini semakin cinta Tuhan dan semakin memberi hidupnya dipakai Tuhan. Anak kami Natania yang dibaptis juga menjadi anak yang hebat dan menjadi anak yang luar biasa. Juga situasi bangsa dan negara kami ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, biarlah pemerintah kami, pemimpin kami semakin dimampukan untuk mengatasi mewabahnya COVID-19. Tim medis yang juga terus berusaha memberikan hidupnya untuk bisa menyembuhkan orang-orang yang terinfeksi penyakit ini Bapak. Dan yang pada saat ini terisolasi oleh karena COVID-19 dan oleh pertolongan Tuhan juga. Maka mereka mampu bersabar, tabah, hati gembira dan terus bisa mengalami kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Dan terlebih masyarakat Indonesia, kami semakin disadarkan untuk kami boleh ya Tuhan ikut menopang mendukung kebijakan pemerintah. Supaya kami ikut menyelamatkan banyak orang dengan kami patuh pada protokol kesehatan. Termasuk juga gereja Tuhan boleh menjadi pahlawan ikut Tuhan untuk menyatakan rahmat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan seluruhnya kami yang sudah mengambil bahagian dalam pelayanan live streaming ini, Tuhan berkati. Apapun bagian kami, tim IT kami, kok Tuhan berkati Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan terus kecerdasan kepada mereka. Supaya pelayanan mereka semakin luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, ke depan ini semua pelayanan gerejamu sekalipun kami dengan penggunaan teknologi informasi yang terbatas ini, tapi nama Tuhan tetap dipermuliakan dan ditinggikan. Semua aktivitas kami setelah ibadah ini kami serahkan kepadamu karena kami percaya damai sejahtera Tuhan tidak pernah pergi dari kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan sembah kami. Kami datang di dalam nama Yesus. Terpuji mulia Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Kami mengundang keluarga Marjan Ginting untuk datang ke depan ini menerima baptisan bagi anak yang diserahkan kepada Tuhan. Saudara terkasih jemaat Tuhan yang ada di rumah, hari ini kita menjadi saksi atas penyerahan anak dari keluarga Ginting untuk menerima baptisan kudus dari Tuhan. Mari bersama-sama kita mengikuti liturgi baptisan ini. Saudara terkasih, oleh karena rahmat Tuhan, saudara hadir untuk menghantar anaknya menerima baptisan kudus. Dengarkanlah firman Tuhan yang mendasari sakramen baptisan ini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut
demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi melalui baptisan kita dipersekutukan kembali dengan Tuhan. Bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara yang terkasih, baptisan adalah perintah Tuhan Yesus. Dan dengan baptisan ini, maka kita dipersatukan di dalam jemaat Tuhan. Anak-anak kita yang dianugerahkan Tuhan juga diperkenankan untuk menerima baptisan. Karena kepada anak-anak ini digenapi janji keselamatan yang disampaikan kepada Abraham. Juga Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada anak-anak dengan memeluknya dan meletakkan tangannya di atas kepala anak-anak itu. Sebagai orang tua, saudara berkewajiban untuk mendidik dan mendampingi anak-anak ini kepada pengajaran kekristenan. Sampai waktunya nanti anak-anak ini akan mengikrarkan pengakuan imannya. Saudara, sebagai orang tua anak kami, dengarkanlah beberapa pertanyaan ini sebagai komitmen saudara. Pertama, apakah saudara percaya kepada Tuhan Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus? Kedua, apakah saudara percaya bahwa anak-anak ini juga dilayakkan Tuhan menerima anugerah keselamatan Tuhan Yesus? Ketiga, apakah saudara mau berjanji untuk mengajar anak-anak ini agar bertekun dalam iman, sehingga anak ini mengenal Kristus Yesus dengan benar? Jika saudara mau berjanji melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini, katakanlah, ya saya berjanji dengan segenap hati. Natania Febiola Bro Ginting, kami baptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Silakan menghadap jemaat. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan, di altar ini, anakmu keluarga Marjan Ginting mempersembahkan anaknya Natania kepada Tuhan untuk menerima baptisan kudus. Dan biarlah kuasa dari tempat yang maha tinggi tercurah bagi keluarga ini, terlebih bagi anak kami Natania. Sehingga anak ini menjadi anak yang hebat, anak yang luar biasa, sehat, bertumbuh sempurna, takut akan Tuhan. Orang tua juga mampu untuk menjadi teladan iman bagi anaknya. Terima kasih, terpuji mulia Engkau, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Kami persilahkan majelis untuk memberikan surat baptis. Oke, silahkan kembali ke tempat. Saudara terkasih, jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan bersama-sama bernyanyi Kidung Jemaat 363 bait 1 dan bait 2. Bagi
tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah di dalam damai sejahtera Allah, terimalah hikmat sorgawi. Jadilah berkat dimanapun saudara berada. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, rangkaian ibadah kita hari ini telah selesai. Terpuji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Untuk itu kita mengucap syukur, kita masuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saudara jemaat Tuhan, sebentar kami meminta waktunya untuk mendengarkan penjelasan dari Majelis Runggun terkait dengan tata cara pelaksanaan kerja rani yang kita akan lakukan minggu depan. Kepada majelis, mari kita jelaskan. Shalom saudara yang terkasih, menjua-jua membantah kerina, salam sehat dari kami. Haleluya. Saudara terkasih, jangan lupa, ingat ya, menjadi catatan penting buat kita semua. Karena tanggal 5 Juli secara live streaming kita akan laksanakan kebaktian kerja rani. Dan di kebaktian itu saudaraku, semua jemaat diajak guna muat bakin ngendaskan persembahan khusus man Tuhan. Kami tahu di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, ya pasti ini menjadi sebuah pergumulan yang sangat mendalam. Tapi semua kita sudah mengimani bahwa benih yang Tuhan berikan kepada kita itu harus ditabur, dan Tuhan juga memberikan makanan untuk kita nikmati.
Jadi mari taburkan benih yang ada itu untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ketika kita melaksanakan kerja rani nanti, masing-masing di rumah ya melaporkan ya persembahan kerja raninya kepada pengurus perpulungan Cabu-Cabu. Dan beri yang terbaik, siapkan karena janji iman tidak ada pada tahun ini. Itulah yang saudara diskusikan dengan keluarga, termasuk permata-permata kami loh. Ya, ikut mengambil bahagian. Besar atau kecil, semuanya itu tetap berguna untuk pelayanan gereja kita. Dan juga kami beritahukan bahwa ketika saudara sudah memberikan nilai berapa yang saudara mau berikan untuk persembahan khusus kerja rani, itu bisa dibayarkan 2 bulan ke depan. Jadi bisa dicicil sebenarnya ya. Nah, saya percaya bahwa saudara tetap diberkati Tuhan dalam semua usaha dan pekerjaannya. Dan rezekinya juga pasti tetap bertambah-tambah. Jadi jangan takut oleh karena pandemi. Karena di Alkitab saudaraku, kasus Nuh di Kejadian 8 ayat 20. Setelah banjir yang besar, kita tahu itu kan. Tapi mereka setelah banjir itu memberikan persembahannya kepada Tuhan pada saat itu. Sekali lagi penekanannya bukan soal besarnya atau kecilnya. Tapi soal hati kita memberi. Soal kita sungguh merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi mari persiapkan diri kita. Dan banyak-banyak berdoa supaya saudara bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Demikianlah pemberitahuan kami kepada kita semuanya. Dan memberkati kita. Shalom. Teguh-teguh aku pula taring kendu lakturah erbuah aku bas pekendu belinda perbahanandu rasku gejapkan kelengate duaku lanai bo payo kini tekenku amin petura lalap largua kudahi kurumah pertotonku rasku aku rina salah dosaku ku bawa damai dubas pusuku tapi muli talu dengan aku
aku ke rina salah dosaku. Ku baba damai nubas musuhku, tapi muli lalu dengan aku. Tuhan nasandikan aku ikalengindu, adilalap kalaku nila kibas dahindu. Uga maka tengkeng, uga maka payo, menang bas kegeluhan, atan aku kini rajandu. Teguh-teguh aku ulah taring tendu, lah kurang erbuah, aku bas pekendu. Teguh-teguh aku ulah taring kendu, lah kurang